Hai, Assalamualaikum. Aku Adel, kembali menyapa lewat suara ini. Semoga kalian sedang mendengarkan suara ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sesuai janji aku kemarin nih, di video kali ini aku pengen ngebahas sesuatu hal yang sering banget dialami, dan mungkin kalian juga salah satu yang ngerasain hal ini. Niat hati sih pengen ngumpulin semangat, pengen dapat inspirasi, dan berusaha menumbuhkan motivasi. Tapi ternyata yang ada justru sebaliknya. Emang sih ya, hidup di masa yang semua mulai beralih serba digital itu punya tantangan tersendiri. Ditambah pula dengan sikon saat ini yang sedang pandemi. Punya sosmed yang awalnya buat hiburan dan pengen fun, ternyata tanpa kita sadari ngebikin kita jadi seneng ngebandingin hidup kita sama orang lain. Iya apa iya, ayo. Nah, ternyata secara psikologis hal ini adalah hal yang wajar terjadi teman-teman, dan disebut dengan social comparison. Bahkan sebuah studi di tahun 2006 menyebutkan bahwa social comparison itu terbangun secara otomatis. Jadi semakin sering atau semakin banyak intensitas kita membuka sosial media, maka semakin besar pula social comparison atau perbandingan yang kita lakukan dari diri kita sendiri terhadap orang lain. Mungkin di antara kalian udah gak asing ya dengan social comparison. Nah, social comparison adalah suatu proses sosial di mana seorang individu melakukan perbandingan akan dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, hal ini kerap terjadi secara sadar atau bahkan tidak disadari. Kok bisa ya? Iya, karena setiap individu atau setiap manusia pada dasarnya memiliki dorongan atau kecenderungan untuk melakukan penilaian dirinya sendiri. Nah, biasanya mereka melakukan penilaian diri sendiri ya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ada dua jenis social comparison nih teman-teman. Yang pertama yaitu upward social comparison. Biasanya seseorang akan cenderung membandingkan dirinya dengan seseorang yang dianggap lebih daripada dirinya. Ingat, semua hal akan selalu ada dampak atau konsekuensi ya teman-teman. Ketika kita melakukan perbandingan secara sadar atau tidak sadar dengan orang yang kita anggap lebih, maka hal positifnya adalah kita akan muncul motivasi dan semangat untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Tapi begitu juga sebaliknya nih. Ada hal yang kita harus waspadai, yaitu ketika kita terlalu sering untuk membuat perbandingan dengan orang yang kita anggap lebih, dan saat itu pola pikir atau secara emosional kita sedang kurang baik, justru akan munculkan emosi negatif karena tekanan yang terjadi dari perbandingan tersebut. Bisa jadi kita akan merasa payah, gagal, tidak berdaya, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya ada downward social comparison yang merupakan kebalikan dari sebelumnya, di mana seseorang akan cenderung membandingkan dirinya dengan orang yang dianggap tidak lebih baik daripada dirinya. Biasanya seseorang akan merasa cukup dan bersyukur atas keadaan dirinya, dan memunculkan situasi psikologis yang positif, serta memiliki rasa percaya diri. Namun, tetap saja ada hal yang harus diwaspadai. Bisa jadi perbandingan ini justru membuat orang terlena, karena sudah merasa cukup sehingga dia akan terjebak dalam zona nyaman. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa situasi dan kondisi bisa berubah kapanpun, bahkan di waktu yang sangat cepat. Sehingga penting sekali untuk kita terus berusaha berinovasi dan berkreasi sesuai kemampuan masing-masing. Jangan lupa ya untuk selalu mengupgrade diri. Oke, biar teman-teman lebih mudah dalam memahami, aku kasih contoh social comparison yang entah disadari atau tidak sering terjadi loh, khususnya di kalangan perempuan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang perempuan yang melihat teman-temannya terlihat begitu modis dalam memadupadankan outfit yang dikenakan. Apabila disikapi dengan positif, maka bisa jadi akan membuat perempuan tersebut menjadi termotivasi untuk lebih memperhatikan dirinya dengan cara memperhatikan penampilannya. Namun, apabila disikapi dengan negatif, maka bisa jadi perempuan tersebut justru merasa insecure dan merasa kurang pantas atau bahkan minder jika harus berkumpul dengan teman-temannya karena merasa dia tidak sepadan dengan teman-temannya. Begitu pula, seringkali kita melihat kisah orang sukses di sosial media. Apabila kita menyikapinya dengan positif,
maka kita akan termotivasi untuk mengoptimalkan potensi yang kita miliki agar kelak dapat menjadi seseorang yang sukses. Namun, apabila kita menyikapi dengan negatif, bisa jadi justru diri kita merasa payah dan merasa tidak berdaya. Dan tidak jarang nih, justru muncul perasaan negatif seperti iri, dengki, dan sejenisnya. Ngeri ya? Pada intinya, proses perbandingan apapun itu harus dilakukan dan dikontrol dengan baik agar membuahkan hasil positif bagi psikologis diri sendiri pula. Terus gimana ya cara kita untuk tetap bijak menyikapi social comparison? Yang pertama, kenali diri sendiri. Penting banget untuk mengenali diri sendiri, karena dengan kita mengetahui siapa diri kita, potensi apa yang bisa dioptimalkan, dan apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan mimpi kita, maka seseorang akan lebih menjadi fokus kepada diri sendiri dan bisa menyikapi perbandingan yang sadar atau tidak sadar dengan lebih baik. Yang kedua yaitu setiap orang memiliki waktu masing-masing. Kita harus menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kompetisi. Lebih baik memfokuskan kepada proses dan progres diri sendiri. Coba renungkan. Apakah kita sudah berusaha melakukan yang terbaik? Dan apakah sudah ada progres dibandingkan hari-hari sebelumnya? Yang selanjutnya adalah beri apresiasi kepada diri sendiri. Jangan lupa memberikan apresiasi untuk segala usaha yang sudah kita lewati. Meskipun mungkin belum mendapat hasil yang diinginkan, tapi jangan lantas kamu merasa dirimu payah. Yang keempat adalah memilih circle. Menentukan circle ini menjadi sangat penting. Carilah circle positif yang memiliki frekuensi atau pandangan serta tujuan hidup yang sama. Ini akan sangat membantu, bukan hanya memberikan semangat ketika berjuang, namun juga menguatkan ketika sedang datang hambatan. Selanjutnya yang harus diingat yaitu adalah sosial media ibarat panggung. Jangan terkecoh. Ibaratkan saja sosial media adalah panggung. Jadi sangat wajar jika seseorang akan cenderung menampilkan hal terbaik dalam dirinya. Ingat ya, bukan berarti mereka juga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita juga bahkan tidak mengetahui usaha apa saja yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi sosok yang hebat. Di balik itu semua, mereka sama-sama melalui jatuh bangun dalam berproses. Teman-teman, sebagai manusia kita harus menyadari bahwa hakikatnya memang kita terlahir dengan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jadi berusahalah kenali diri sebaik-baiknya dan jadilah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Aku percaya kita mampu untuk menggapai mimpi kita. Tenang, gak apa-apa kok kalau di tengah perjalanan kamu ngerasa capek. Beri jeda sejenak ya untuk dirimu. Setelah itu, kamu akan memiliki energi baru untuk melanjutkan perjuanganmu. Good luck, sampai jumpa di Jumat depan. Wassalamualaikum.